Beda dengan akal. Ada cita-cita kamuflase. Misalnya di sebuah kota terdapat penyakit. Kenapa? Dikatakan karena di situ ada jin misalnya. Ada jin yang membuat kunci di sungai Nil misalnya. Seperti itu. Itu adalah kamuflase. Itu cerita kamuflase. Jadi berbeda. Jadi Ibnu Khaldun bagaimana dia mampu meluruskan, mampu memilah sebuah cerita-cerita, sebuah sejarah-sejarah. Membedakan bagaimana logika yang kamuflase atau kebohongan-kebohongan dan juga atau tambahan-tambahan yang tidak real secara fakta, tapi ada logika akal dan juga ada logika wahyu itu ya. Jadi, seperti itu. Jadi melihat dari gambaran-gambaran apa yang saya sampaikan tentang liberalisme dalam pandangan Islam, bahwa liberalisme tidak mengarah kepada masyarakatan antara profan dan sakral. Berarti liberalisme sebatas mengarah pada kehidupan materialisme dalam memberikan makna sebuah kehidupan. Maka perlu ada sebuah keseimbangan antara profan dan sakral dalam menerjemahkan berbagai multi real tentang sebuah kehidupan. Dan Allah Maha Penguasa segala sesuatu, pengatur segala ciptaan di langit maupun di bumi. Maka saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah bagaimana kita sudah digambarkan dalam kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, bagaimana Ibnu Khaldun seorang pemikir Islam, dia mampu menerjemahkan tentang kehidupan, dia mampu memilih cerita-cerita, ini hanya kamuflase, ini cerita benar, dan ini cerita wahyu. Dia mampu memilah di situ. Kalau cerita wahyu, maka itu ada satu bentuk keimanan, seperti Isra Mi'raj. Kita masih ingat bagaimana Isra Mi'raj adalah ilmu hal gaib di dalam wahyu ilahi. Itu yang bisa memahami apa? Akal, pikiran, atau hati. Bahwa di dalam ajaran agama Islam bukan berarti orang yang pintar berpikir, orang yang pintar, super pintar di dalam berakal, berpikir, akan mampu melihat, mampu bermakrifat, mampu bertauhid pada Tuhan. Tidak seperti itu. Banyak orang pintar, banyak orang yang luar biasa, sekelas profesor, sekelas apapun, tetapi malah jauh dari ajaran agama Islam. Tapi ada orang secara non formal, secara formal, tidak terlalu mengenyam akademisi, tetapi dia lebih apa? Lebih memahami Tuhan. Kenapa? Karena dia punya makrifat, karena dia mempunyai akal. Akal apa? Hati. Hatilah yang merasakan. Bagaimana dia menerapkan innallaha, setune Allah, setune salat kula, setune Allah. Ya, inna sholati, setune salat kula, wa nusuki, lan ibadah kula, wa mahyaya, lan gesang kula, wa mamati, lan mati kula. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setune salat kula, ibadah kula, gesang kula, mati kula untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam, memasrahkan diri serendah-rendahnya hati kita, merendahkan bahwa kita adalah hamba Allah. Sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itulah dalam pembahasan tentang liberalisme dalam pandangan Islam di pagi hari ini, di dini hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, kurang pas apa yang saya kemukakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri.
Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.